Hai kawan muda, sudahkah kamu mulai memikirkan investasi untuk masa depan kamu? Investasi tentu memiliki banyak tujuan. Keamanan finansial di masa mendatang adalah salah satunya. Investasi sangat baik dilakukan sejak masih muda. Kamu masih produktif dengan tubuh yang masih fit. Jangan ditunda-tunda kawan muda, apalagi dengan alasan kebutuhan yang belum tercukupi. Karena banyak manusia yang tidak pernah merasa cukup. Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren dalam bukunya All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan memperkenalkan metode 50-30-20 dalam mengelola keuangan. Jadi, kamu gunakan 50% penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, mulai kebutuhan makan hingga rumah. 30% bisa kawan muda gunakan untuk keinginan pribadi semacam self-reward untuk diri sendiri. Sisa 20% bisa kawan muda alokasikan untuk investasi. Nah sekarang, mari kita lihat pilihan investasi buat kamu. Investasi dengan menabung menggunakan celengan kesannya kok jadul ya. Meski sebetulnya tetap bisa dilakukan untuk tahap awal. Tapi hati-hati saat menyimpan celengan kamu, jangan terlalu lama juga membiarkan uang, apalagi uang kertas dalam celengan, karena resiko dimakan rayap, seperti yang viral di media sosial. Bing bang bang, yuk kita ke bank. Bang bing bung, yuk kita nabung. Tang ting tung, hey jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Ingatkan kawan muda dengan lirik lagu masa kecil, berisi ajakan menabung ke bank ini. Menabung di bank tentu lebih aman daripada celengan di rumah. Tapi suku bank tabungan yang kini rendah malah bisa 0%, bisa bikin uang kamu habis terpotong biaya administrasi. Selain tabungan, bank masih menyediakan investasi berupa deposito. Pendapatannya berasal dari bunga yang sangat bergantung pada jumlah dana dan termin waktu yang diambil. Yang menarik nih kawan muda, bank-bank digital justru memberikan bunga deposito lebih besar. Pilihan investasi lainnya untuk kawan muda adalah emas. Setiap tahun harga emas naik 5% hingga 20%. Cukup cuan kan? Tapi kawan muda, emas investasi sebaiknya adalah emas logam mulia 99,99%. Jika berbentuk perhiasan, saat membeli kawan muda akan terkena biaya pembuatan, tergantung bentuk perhiasannya. Biaya pembuatan ini yang tidak akan dihitung jika kawan muda menjual kembali perhiasan itu. Kawan muda juga dapat berinvestasi dengan jual beli saham, dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Jika belum terlalu berani bermain saham, kawan muda dapat mulai dengan mengambil reksadana. Karena ada manajer investasi yang berpengalaman. Hati-hati ya, dalam memilih saham atau reksadana, lihat portfolio mereka dulu agar investasi kawan muda tetap aman. Properti menjadi investasi lain yang menarik. Memang sih dibutuhkan dana cukup besar untuk memulainya. Tapi harga properti selalu naik setiap tahunnya loh. Jika properti belum digunakan, bisa disewakan. Kawan muda, ini bisa jadi cuan tambahan dari investasi kamu. Yang terkini, kawan muda bisa berinvestasi dalam bentuk uang digital. Sejak Bitcoin diperkenalkan di tahun 2008, investasi kripto banyak diincar. Jika kawan muda tertarik, ada beberapa jenis mata uang kripto yang bisa dipilih. Seperti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, EOS, dan Doge. Investasi-investasi yang sudah kita bahas tadi dapat memberi jaminan finansial kawan muda di masa tua. Tapi selain investasi finansial, kawan muda juga harus melakukan investasi non-finansial, yaitu investasi pada diri sendiri. Sekolah tidak terbatas sampai S1. Mengambil kursus keterampilan yang sesuai profesi atau hobi juga menjadi investasi yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi kawan muda. Meski mungkin tidak secara langsung.